Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor NIM 0624082541. Marilah kita simak bersama video uji kinerja atau uji dengan pembahasan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua ya diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran kembali tentang materi PAI. Dan sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, silakan untuk ke kelas diabsen dulu. Faizal Khairul Umam, Hadir. Muhammad Ubaidillah, Hadir. Siti Jamilatun, Wasanida, Hadir. Ubaidillah, Hadir. Muhammad Dani, Hadir. Khairul Umam, Hadir. Muhammad Ramdhani, Hadir. Muhammad Jumrahirullah Rizki. Karena sudah diabsen, mari kita sekarang melanjutkan materi tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Ada yang tahu di antara kalian apa rendah hati itu? Ya. Mari kita bahas bersama. Pertama ya, tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Rendah hati, hemat, dan hidup sederhana ini dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 63, surat ke-26 ya, dan Quran surat Al-Isra ayat 27, surat ke-17. Ini adalah surat Al-Furqan ayat 63 ya. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Furqan ayat 63 ya. Ikuti saya. Mari saya baca dulu, nanti baru kemudian kalian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
hati. Dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Artinya dan baru ada Muhammad itu adalah orang-orang yang berjalan di dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Selanjutnya terkait dengan hidup hemat dan sederhana juga dijelaskan dalam surat Al-Isra yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mbak Rosa dibaca artinya. Artinya, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Itulah bunyi surat Al-Isra ayat 27 yang menjelaskan tentang pemborosan. Jadi kita dalam hidup tidak boleh boros karena orang yang boros itu adalah saudaranya setan. Dijelaskan juga dalam hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati ya. Ini artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewariskan kepada kalian agar kalian tawadhu sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain dan seseorang tiada menganiaya kepada lainnya. Ada juga hadis yang menjelaskan ini adalah hadis tentang perilaku hemat ya. Selain kita dituntut untuk hidup rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dijelaskan hidup hemat ini dari hadis riwayat Baihaqi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sederhana itu dalam artian hemat dalam belanja adalah setengah dari kehidupan. Akhlak atau cinta dengan orang-orang yang banyak adalah separuh dari akal, dan pertanyaan yang baik atau tepat adalah separuh dari ilmu. Hadis ini juga tentang hidup sederhana ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya. Artinya Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai anak Adam, yaitu manusia kita semua, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu, dan jika kamu menahannya, ia buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kita dalam hidup tidak boleh boros, tidak boleh menghambur-hamburkan harta kita.
seimbang, tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk yang tidak penting, ya, agar hidup kita menjadi tenang, sederhana. Karena kalau kita hidup boros, berfoya-foya, akan mengakibatkan pada diri kita sendiri suatu saat akan menyesal dan merugi, karena di kemudian hari kita pasti banyak hutang. Ya. Selanjutnya adalah ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid yaitu membahas tentang hukum mim dan sukun. Hukum mim dan sukun ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhfa syafawi, 2 idgham mutamatsilain, yang ketiga idhar syafawi. Dan masing-masing ini sudah ada, ya. Ini ada huruf ikhfa syafawi, ini huruf idgham mutamatsilain, dan ini huruf idhar syafawi. Ini contoh, ya. Yang paling barat itu adalah contoh ikhfa syafawi. Ada yang bisa baca contohnya ikhfa syafawi? Coba Kak Izal dibaca cara membacanya, bacaan ikhfa syafawi bagaimana? Itu contohnya dibaca. Ya, saya kasih contoh, ya. Cara membaca ikhfa syafawi itu seperti ini. Wa ma hum bikharijin. Kayak gitu, ya. Itu contoh ikhfa syafawi. Kalau idgham mutamatsilain apa? Bahasa lain dari idgham mutamatsilain, ada yang tahu? Idgham ini. Ada yang mengatakan juga idgham ini atau idgham mutamatsilain. Contohnya anfusihim min, anfusihim min. Itu yang dikasih garis bawah itu adalah contoh idgham mutamatsilain, ya. Ketika kalian bertemu dengan mim, nanti bertemu dengan mim yang bertasydid, itu dinamakan idgham mutamatsilain, ya. Nah, terus selanjutnya adalah idhar syafawi. Idhar syafawi itu, ya, sama juga dengan yang contoh di atas. Yang di garis bawah itu adalah contoh-contoh idhar syafawi. Kalau idhar syafawi itu tidak boleh didengarkan, ya. Itu contohnya yang kasih tahu. Wa awrasahum ardhahum. Berarti ketika mim bertemu dengan alif, ya, karena alif ini adalah huruf idgham, maka tidak boleh didengungkan. Cara bacanya tidak boleh didengungkan. Jadi wa awrasakum ardhahum, wa juga huruf idhar syafawi. Jadi mim bertemu dengan waw tidak boleh didengungkan, ya. Ya. Wa awrasakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum. Itu, ya. Jadi contohnya untuk idhar syafawi itu ada 3, ya. Itu sudah dikasih garis bawah tadi, ya. Sudah mengerti, ya? Selanjutnya saya kasih tugas, ya. Ini adalah silakan kalian baca ayat berikut, kemudian cari contoh bacaan ikhfa syafawi dengan mutamatsilain dan idhar syafawi, ya. Dari 3-tiganya, dan masing-masing contoh masukkan ke dalam lembar LKPD ini, ya. Nah, ini saya kasihkan pada kalian. Nanti kalian di sini kasih nama, tanggal, kelas, ya, nomor absen. Kalian dari ayat ini kalian cari, ya.
silahkan dikasih nama dulu, jangan sampai lupa ya namanya, nanti nilai kalian biar tidak tertukar. Karena sudah mengerjakan soal yang saya kasih, mari kita melanjutkan materinya ya. Ini adalah kandungan dari surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 dan juga hadis yang terkait. Menurut Allah, orang yang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. Ibadur rahman itu apa? Ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Yang dinamakan ibadur rahman itu adalah orang yang selalu tawadu, ya, tidak sombong. Ketika ia berjalan di depan banyak orang, walaupun dirinya itu dalam artian mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi dia itu tidak congkak, itu tidak sombong, selalu rendah hati, selalu sopan adab ya. Ini adalah kandungan surat Al-Isra ayat 27. Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya orang yang boros, mempunyai sifat boros, itu adalah saudaranya setan. Jadi kalian tidak boleh punya sifat boros ya. Terus B, larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Tidak kalian punya harta, kalian itu jangan menghambur-hamburkan ya. Harus membelanjakannya dengan hemat. Tidak boleh boros. C. Perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Perbuatan boros itu adalah sifat setan. Jadi kalau kalian boros itu berarti kalian temannya setan. Ini masih kandungan surat Al-Isra ya. Orang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. D. Ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah melintas di tempat sanad yang sedang mengambil wudu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudu juga terdapat boros atau mubazir kalau air yang kita gunakan lebih dari seharusnya ya. Wudu saja kalau menggunakan airnya berlebihan itu dikatakan
tentang perilaku rendah hati. Orang yang memiliki sikap tawadu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Orang yang memiliki sifat tawadu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan ingat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain Allah. Itu kalau orang rendah hati ya. Sikapnya selalu berhati-hati, selalu tawadu. Kandungan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Baihaqi tentang perilaku hemat dan hidup sederhana. Islam membenci hidup boros. Sebaliknya Islam menganjurkan bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Karena apa? Karena hidup boros itu akan merugikan dirinya sendiri. Sedangkan kalau kita hemat akan membuat kita, kalau kita hemat menabung di kemudian hari, kita yang akan bahagia dengan hasil kita dari hasil tabungan kita. Ya. Allah juga tidak suka manusia bersifat kikir. Allah itu tidak suka manusia bersifat kikir. Kalau kikir Allah juga tidak suka ya. Yaitu perilaku manusia yang terlalu hemat. Mereka yang terlalu hemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Kalau sifat kikir, terlalu kikir, apalagi pada dirinya sendiri, Allah itu tidak suka ya. Artinya kita jangan terlalu boros, jangan terlalu kikir untuk dalam kehidupan kita. Artinya kita menyeimbangkan kehidupan kita, membelanjakan harta kita dengan seimbang. Ketika kita mempunyai uang yang sangat banyak, kita tidak boro-boro foya-foya mengajak teman kita, tapi kita memikirkan masa depan atau hidup selanjutnya ya, untuk membelanjakan harta kita. Kandungan hadis riwayat Muslim, di kandungan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi ya, Baihaqi tentang perilaku hemat. Nabi Muhammad SAW menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewah dan berlebihan, dan hanya memiliki seekor unta dan seekor kuda untuk ditunggangi. Nabi Muhammad SAW hidup dalam kesederhanaan dan selalu menganjurkan kaum muslim untuk hidup sederhana dan menjauhi pemborosan. Perilaku hidup rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Rendah hati adalah sikap yang merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Itulah sikap rendah hati ya. Orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walau dirinya yang mampu dan kuat. Orang-orang yang bersikap tawadu dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah. Orang yang selalu merendah
merendahkan diri walaupun dirinya mempunyai kekuasaan, terpandang, dia itu selalu rendah hati, tidak sombong. Ini adalah bentuk sikap tawadhu. Di antaranya, 1. Tidak menunjukkan diri dari orang yang statusnya sama. 2. Berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya, serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. 3. Bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Itu adalah bentuk sikap tawadhu, ya. Bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. 5. Bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh dan kaum duafa lainnya, serta menghadiri undangan mereka. 6. Tidak makan, minum, berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Perilaku hidup rendah hati, hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Dan berikut beberapa cara agar kita dapat menggapai keduanya. Pertama, kita menabung. Kedua, hidup apa adanya. Yang ketiga, bersedekah. Itulah cara agar kita dapat menggapai keduanya, ya, di dunia maupun di akhirat. Kita rajin nabung, hidup sederhana, bersedekah. Itu adalah bentuk sikap sederhana, ya. Ini adalah gambar-gambar. Ini adalah gambar kita nabung, hidup sederhana. Dalam menggunakan air, tidak boros, ya, tidak pembagian. Jadi dapat disimpulkan dari hidup rendah hati, hemat dan sederhana, yaitu 1. Orang yang memiliki sifat rendah hati akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah. 2. Perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan, karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Yang ketiga, orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Itulah kesimpulan yang kita pelajari dari tadi, ya. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi
tidak tahu dalam mengaplikasikan hidup hemat, sederhana, kita bisa tahu dengan melalui pelajaran tadi. Ya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Silakan dibaca doanya untuk menutup pelajaran pada hari ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.